muatan dari wahyu ilmiah, ya kan? Meyakinkan, mampu mengenyangkan intelektualitas dan ruhiyah, ditambah lagi dengan mukjizat. Ya. Namun sentuhan akhlak Nabi betul-betul memasukkan banyak orang ke dalam Islam. Kita kembali kepada wa kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Ya. Ini kata yang bisa mendeskripsikan secara singkat, namun bisa menyentuh seluruh rasa yang ada di akhlak itu sendiri. Tadi Ustadz juga sampaikan bahwa dalam peperangan pun agama kita ini mengajarkan akhlak. Bahkan Indonesia ini dan di sekitarnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, itu ditaklukkan oleh Islam bukan dengan perang padang terhunus, bukan dengan prajurit yang berlapis-lapis, bukan dengan persenjataan yang begitu kuat, tapi ditaklukkan dengan apa? Dengan akhlak. Pesona akhlak Nabi ini yang banyak memasukkan orang ke dalam Islam. Iya. Memang agama ini muatan dari wahyu ilmiah, ya kan? Meyakinkan, mampu mengenyangkan intelektualitas dan ruhiyah, ditambah lagi dengan mukjizat. Ya. Namun sentuhan akhlak Nabi betul-betul memasukkan banyak orang ke dalam Islam. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi sesudah dalam perang Hunain. Ada seorang yang datang minta kambing kepada Nabi, dan Nabi memberikan ternak yang paling banyak. Ya. Bukan 1-2 ekor, 1 lembah. Semua ini kata Nabi. Maka ketika dia pulang ke kaumnya, dia katakan kepada kaumnya, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Islam dipimpin oleh seorang yang kalau memberi la yakhaful faqar, tidak takut miskin. Dipimpin oleh seorang yang kalau dia memberi, dia tidak takut miskin. Artinya kedermawanan juga itu akhlak, dan itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sendiri. Dan banyak kita melewati bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya akhlak dan budi pekertinya, ya, termasuk ketika saat-saat genting, ya, dalam perang Khandak. Makanan atau logistik yang begitu susah, semua orang mengganjal dengan batu. Nabi SAW ketika dibisikin seorang sahabat, karena kasihan Nabi itu 2 ganjalan batu, sehingga mengajak Nabi untuk makan sejenak, ada sedikit makanan. Nabi pun tidak tega kecuali panggil semuanya, yang menjadi khawatir bagi orang yang manggil ini. Ya, ini menunjukkan bagaimana kepedulian dan rasa sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua insan, kepada semua orang. Ya, tafadhal Ustaz. Masya Allah, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sungguh sangat luar biasa. Kita kembali kepada wa kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Ya. Ini kata yang bisa mendeskripsikan secara singkat, namun bisa menyentuh seluruh rasa yang ada di akhlak itu sendiri. Tadi kita sudah sebutkan bahwa akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada dengan wanita. Kemudian bahkan tadi dalam pemberian pun akhlak Nabi dan juga diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Ya. Untuk tidak, dan lewat Al-Quran tentunya, lewat Al-Quran, pada saat memberi itu jangan diikuti dengan cercaan. Nah. Dan ini bagian dari akhlak, karena biasanya orang yang memiliki akhlak itu, orang yang memberi itu biasanya dia merasa di atas angin, sehingga ketika dia memberi disusul dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada Nabi, dan ini menjadi sifat dan karakter Nabi, qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik dari
sedekah yang diikuti dengan cercaan, Dan Masya Allah, tadi Ustadz juga sampaikan bahwa dalam peperangan pun agama kita ini mengajarkan akhlak. Bahkan Indonesia ini dan di sekitarnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura, itu ditaklukkan oleh Islam bukan dengan padang terhunus, bukan dengan prajurit yang berlapis-lapis, bukan dengan persenjataan yang begitu kuat, tapi ditaklukkan dengan apa? Dengan akhlak. Iya. Dengan akhlak. Akhlak dari para penyebarnya. Para penyebar Islam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Anas bin Malik ya meriwayatkan kehidupan Nabi yang sempat dilalui bersama dengan anak Yahudi. Iya. Ya, yang anak Yahudi itu ya pernah membantu Nabi SAW seperti itu. Dan tiba-tiba Nabi kehilangan dia, tidak lihat berapa hari muncul. Kabarnya dia sakit. Maka Nabi datang menjenguk orang yang sakit ini, ya, anak Yahudi yang sakit ini. Baru kemudian Nabi SAW ya jenguk dia, senang anak ini. Bayangkan orang dewasa mengunjungi anak, dan bukan dewasa sembarangan. Iya, dia adalah orang yang terpandang, terhormat. Iya, di tengah-tengah orang Quraisy. Iya. Begitu diziarahi, ya, dan Nabi SAW di sini melihat bagaimana beliau perhatian utamanya juga dakwah. Jadi tidak boleh seorang Muslim merasa rendah diri dengan agamanya. Kita ini bersyukur dengan agama yang kita miliki. Bersyukurnya kita dengan agama yang kita miliki, kita ingin orang lain juga merasakan nikmat agama yang kita peluk itu. Sehingga jangan bakil, walaupun seorang Yahudi sekalipun, ajak dia masuk Islam. Karena yang kita ajak itu adalah sebuah solusi. Nabi pun mengatakan kepada anak kecil, aslim, masuklah kau terhadap dalam Islam. Ya. Dan bapaknya yang mengetahui bahwa Nabi tidak pernah mengajak kepada keburukan, selama ini baik terhadap anaknya. Jadi tidak mengkhawatirkan. Tidak mengkhawatirkan. Bapaknya cuma mengangguk, ati Abul Qasim. Allahu Akbar. Iya, kata bapaknya, ikuti saja yang Nabi Abul Qasim bilang itu, taatilah. Rekam jejak dan track recordnya Nabi dia tahu. Ya. Jadi tidak mengkhawatirkan. Dan ini pentingnya akhlak Ustaz ya, pentingnya akhlak. Nabi SAW menyampaikan agama ini dengan akhlak. Dengan akhlak, sebelum dengan kejujuran. Sebelum penaklukan satu kota, penaklukan satu kampung, penaklukan negeri, yang dilakukan oleh Nabi adalah menaklukkan dada-dada, menaklukkan hati-hati manusia itu dengan akhlaknya yang mulia. Masya Allah. Akhlaknya yang mulia.